Emang udah paling bener deh kalau ikan gurame tuh paling enak dimasak kayak gini. Selain rasanya yang enak, udah pasti lebih sehat karena nggak ketemu sama minyak sama sekali. Nah, jadi pertama-tama ikannya mau aku lumuri dulu dengan tolak amis. Ini tuh jeruk nipis bubuk ya guys. Tinggal lumuri aja ikannya sampai ke balur merata kayak gini. Oke, ikannya kita diamkan dulu aja selama 15 menit. Sambil nunggu kita haluskan bumbu dulu ya. Bumbunya ada bawang merah, bawang putih, kunyit, dan juga cabai keriting. Tinggal kita blender aja sampai halus. Nah, oke, lanjut tinggal dicampurkan aja bumbu yang udah kita haluskan dengan serai, lengkuas, daun jeruk. Tambahkan juga dengan garam, kaldu ayam, dan juga gula. Nah, biar kuahnya nggak bau langu, jadi wajib banget ya masukin ikannya pas kuahnya udah bener-bener mendidih. Lalu tambahkan juga dengan asam jawa yang udah dilarutkan dengan air panas. Ini kita masak dulu dengan panci tertutup selama 5 menit. Baru deh buka tutup panci, dan ini hanya boleh sekali dibalik ya guys, biar ikannya tuh nggak hancur. Karena masak ikan tuh nggak perlu lama-lama, jadi langsung tambahkan aja dengan irisan tomat hijau, tomat merah, dan juga cabai rawit. Kita masak dulu selama 1 menit. Kalau udah baru deh terakhir tambahkan dengan daun kemangi. Matikan kompor dan udah deh jadi ikan gurame kuah pindang pedas yang rasanya tuh super enak. Rasanya tuh asam, pedes, gurih, dan juga gampang, simple, tinggal cemplung-cemplung aja, nggak usah pakai tumis-tumis segala. Pokoknya kalian wajib banget cobain. Jangan lupa di cook dan selamat mencoba. Emang udah paling bener sih sahur tuh masak menu yang satu ini karena bikinnya saset, modalnya juga ekonomis. Jadi kan sisa uang belanjanya bisa ditabung buat beli baju lebaran. Oke, jadi pertama aku mau potongin dulu si raja ekonomis, yaitu tempe. Dan di kulkas tuh aku masih punya asparagusnya Indonesia yang mau aku potong jadi pendek-pendek. Nah, kalau untuk tempenya mau aku goreng dulu di minyak yang udah aku panasin. Gorengnya nggak usah sampai kering banget ya, cukup setengah matang kayak gini. Yang penting tuh udah kecoklatan dan berkulit. Tinggal kita angkat terus sisihkan dulu. Jadi aku bilang ini tuh menu simple banget, tinggal tumis aja bawang merah sama bawang putih. Terus tambahkan dengan cabai merah besar dan sedikit air. Biar makin lebih simple, jadi aku tambahkan juga dengan desaku bumbu balado. Oke, jangan lupa kasih garam dan sedikit gula. Lalu kita tumis dulu sampai bumbunya ini mengental dan pecah minyak. Nah, di waktu ini baru deh asparagus masuk. Kita masak dulu sampai setengah mateng. Baru deh kita masukin tempe yang udah digoreng. Aduk sampai tercampur merata. Ini tuh masaknya nggak perlu lama-lama ya, karena biar kacangnya tuh masih ada crush-crushnya gitu loh. Bikinnya super saset banget kan, jadi cocok banget nih buat dijadiin ide menu sahur. Jangan lupa di cook dan selamat mencoba. Lagi kepengen banget deh makan yang seger-seger tapi ada gurihnya gitu, biar bisa dimakan pakai nasi, bisa juga digado. Nah, jadi pertama-tama aku mau potongin dulu timun yang udah aku geprek biar sari-sarinya tuh lebih keluar ya guys. Kalau buat bumbunya mah simple, tinggal tumis aja bawang putih yang udah aku cincang sampai harum. Tambahkan dengan 1 liter air, masukkan juga irisan timun dan juga bakso. Ini kita masak dulu sampai kuahnya mendidih ya guys. Baru deh kita tambahkan dengan irisan tomat, cabai rawit merah, dan juga cabai rawit hijau. Ya, ketinggalan buat seasoningnya, kasih garam, kaldu ayam, dan lada. Di sini aku tambahkan soun ya guys. Tapi bisa diganti juga dengan bihun atau mie. Pokoknya sesuaikan aja sama selera masing-masing. Dan paling terakhir aku tambahkan juga dengan irisan daun seledri. Asli sih ini tuh seger banget, gurih, pedes. Mau digado ataupun pakai nasi ini sih cocok banget karena tetap ngenyangin. Jadi cocok juga buat ide sahur atau berbuka puasa ya guys, karena bikinnya gampang. Jadi jangan lupa di cook dan selamat mencoba. Pas kumpul keluarga munggahan kemarin, aku tuh masak menu ini. Nggak nyangka para iba suka dan langsung minta resepnya. Jadi sekalian aja ya aku bagiin resepnya di sini. Oke, jadi pertama selain pakai nangka, aku juga pakai labu siam ya guys. Kalau masak labu siam tuh jangan lupa getahnya dipeper-peperin dulu biar hasilnya tuh nanti jadi lebih empuk. Selain itu setelah diirisin kita remas dulu pakai garam baru dicuci bersih. Dengan cara itu tekstur labu siamnya tuh jadi lebih enak. Nah, karena aku tuh tim anti ribet, jadi untuk bumbunya yang simple-simple aja ya. Campurkan bawang merah dengan desaku bumbu opor, lalu kita blender sampai halus. Setelah itu bisa ditumis di minyak yang udah benar-benar panas. Pertama kita tumis dulu sampai bumbunya ini wangi, tanak, dan mateng. Lalu tambahkan serai, daun salam, dan daun jeruk, lalu tumis lagi sampai pecah minyak. Nah, karena tekstur nangka tuh lebih keras, jadi aku masak duluan bareng air, gula, dan garam. Aduk sampai tercampur merata, lalu kita masak dengan panci tertutup sampai benar-benar empuk ya. Kalau kuahnya udah menyusut dan nangkanya udah empuk, ini waktu terbaik buat masukin labu siam dan kacang panjang. Jangan lupa buat tambahkan santan juga ya. Di sini aku cuma pakai santan cair. Nah, kalau lagi masak yang bersantan, jangan lupa buat diaduk terus ya guys sampai mendidih biar santannya tuh nggak pecah. Nah, oke deh, opor nangka mudanya udah jadi, tinggal disajikan aja bareng lontong ataupun nasi. Ini sih cocok banget buat dijadiin menu di acara keluarga karena bikinnya juga gampang. Jadi jangan lupa di cook dan selamat mencoba. Kadang sampai bingung loh kalau ditanya ayam tuh paling enak dimasak kayak gimana. Sebenarnya ayam tuh paling enak mau dimasak kayak gimana pun. Cuman kalau di rumah ayam ini nih yang sering aku bikin dan masih jadi
favorit keluarga. Bikinnya tuh gampang, kalian bisa pakai paha utuh atau mau dibentuk jadi paha kipas kayak gini. Nah, biar lebih simpel tinggal dicampurkan aja dengan bumbu serbaguna desaku marinasi, bawang putih bubuk, dan ladaku merica bubuk. Tambahkan juga dengan tepung maizena dan air, lalu kita aduk merata. Ini tinggal dimarinasi aja minimal 30 menit ya guys. Ini tuh aku bikinnya pakai 1 kilo ayam. Kalau kalian mau bikin cuma setengah kilo, tinggal dibagi 2 aja takaran bumbunya ya guys. Nah, ayamnya kalau udah selesai dimarinasi, tinggal digoreng aja di minyak yang udah bener-bener panas. Ini pakai api kecil aja ya. Kalau udah masak ayam, udah pasti ya jodohnya itu sambal. Jadi aku mau goreng dulu bawang merah, bawang putih, tomat, dan juga cabai. Kalau nyambal sekarang tuh aku udah nggak pakai terlalu banyak cabai karena ada desaku cabai bubuk yang tinggal dilarutkan aja pakai air panas. Terus tinggal dicampurin aja deh sama bahan sambal yang udah kita goreng. Tambahkan juga dengan terasi bakar, gula merah, dan juga sedikit garam, lalu ulek sampai halus. Sambalnya lebih mantap, jadi aku juga mau tambahin sama perasan jeruk limau. Ini tinggal diulek aja sama kulit-kulitnya biar rasanya tuh makin nendang ya. Nah, balik lagi ke ayamnya. Kalau udah setengah matang kayak gini, tinggal dibalik. Lalu jangan lupa masukin bawang putih yang udah kita geprek tadi. Nah, tadi tuh aku goreng pakai api kecil selama 8 menit, lalu besarkan api selama 3 menit, tinggal diangkat dan tiriskan deh. Walaupun ini tuh resep lama, tapi masih jadi favorit banget orang-orang di rumah. Jangan lupa di cook dan selamat mencoba. Awalnya heran banget sih sama jualan tetangga yang baru 1 jam buka, tapi aku nggak pada kebagian. Setelah dibocorin resepnya, aku udah nggak penasaran lagi kenapa jualannya tuh rame banget. Sampai-sampai aku tuh nggak pernah kebagian walaupun udah antri dari pagi. Ternyata gini loh rahasianya. Nah, jadi pertama-tama semua sayuran yang udah kita potong-potong tinggal dicuci bersih aja. Terus di sebuah baskom campurkan 250 gram tepung terigu dengan bumbu marinasi, bawang putih bubuk, dan merica bubuk. Tambahkan juga dengan garam dan penyedap, lalu kita aduk dulu bahan keringnya sampai tercampur merata. Lalu deh kita masukin air. Ini tuh masukin airnya secara bertahap aja biar nggak terlalu encer ya. Hasil air adonannya tuh emang kental kayak gini ya guys, karena sayuran tuh mengandung air. Nanti tuh dia bakal lembek sendiri. Ini dia rahasianya kenapa jualannya rame, karena dengan adonan seperti ini menghasilkan tekstur bawang yang garing di luar dan tetap lembut di dalam. Nah, bawangnya ini tinggal digoreng aja di minyak yang udah panas. Sambil nunggu bawangnya matang, aku mau bikin dulu sambal goang. Ini tuh sambal andalannya orang Bogor kalau buat gorengan, apalagi di bulan puasa, karena dikuahin pakai gorengan dan lontong tuh asli enak banget. Jadi tinggal ditumis aja semua bahan yang udah aku tulis di tag, kasih gula, garam, dan MSG, dan tinggal dimasak aja sampai kuah sambalnya ini mendidih. Nah, balik lagi ke gorengannya. Ini tuh udah mateng, udah kecoklatan yang crispy, jadi tinggal kita angkat dan tiriskan deh. Ini dia jualan tetangga aku yang laris banget, padahal cuma jualan gorengan di pagi hari, tapi emang the best banget sih, apalagi dimakan bareng lontong sama sambal goang kayak gini. Jangan lupa di cook dan selamat mencoba.